Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Delawati dari jurusan Biologi dengan ujung NIM 7071 ingin memaparkan hasil diskusi mengenai review jurnal identifikasi kandungan metabolit sekunder pada daun serai wangi Cymbopogonardus L. Rendels di Kabupaten Banyumas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Serai wangi Cymbopogonardus merupakan tanaman yang tumbuh melimpah di Indonesia. Selain sebagai bumbu masakan, tanaman ini dikenal luas sebagai tanaman obat keluarga. Serai wangi mengandung minyak asiri yang memiliki aroma kuat dan khas. Minyak ini memiliki beragam manfaat termasuk sebagai anti jamur, antibakteri, dan bahan dasar untuk parfum, kosmetik, serta produk pembersih. Serai juga dikenal karena manfaat kesehatannya seperti sifat anti-inflamasi dan pereda nyeri yang dapat membantu mengatasi berbagai keluhan, termasuk sakit kepala, pegal otot, dan batuk. Senyawa aktif dalam serai mendukung penggunaannya dalam pengobatan tradisional. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kandungan metabolit sekunder yang berupa flavonoid, alkaloid, tannin, dan saponin pada daun serai wangi yang berasal dari Kabupaten Banyumas. Identifikasi ini dilakukan melalui uji kualitatif untuk mengetahui senyawa apa saja yang terkandung dalam ekstrak daun serai. Yang pertama, jenis penelitiannya. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi metabolit sekunder pada daun serai wangi menggunakan metode uji fitokimia. Kedua, terdapat alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan adalah alat gelas laboratorium, water bath atau vat full, dan rotary evaporator. Bahan-bahan yang digunakan antara lain serbuk simplicia daun serai wangi, etanol 70%, metanol, serbuk magnesium, asam klorida pekat, asam klorida 2%, reaksi Mayer, aquadet, dan periklorida 2,5%. Kemudian yang ketiga, adanya ekstraksi. Sebanyak 600 gram simplicia daun serai diekstraksi secara maserasi menggunakan etanol 70%. Maserasi dilakukan selama 3 kali 24 jam. Hasil maserasi disaring sehingga diperoleh fitratnya. Filtrat kemudian dievaporasi sehingga diperoleh ekstrak kentalnya. Kemudian yang terakhir terdapat identifikasi senyawa. Yang pertama yaitu flavonoid, yaitu dengan menguji magnesium ditambah asam klorida pekat sehingga menghasilkan warna merah jingga. Kedua, terdapat alkaloid, yaitu uji Mayer yang terbentuk endapan jingga. Ketiga, ada saponin, itu merupakan uji busa yang terbentuk buih stabil kurang lebih 1 cm. Terus yang kemudian terdapat tannin, yaitu uji periklorida, warna biru tua atau hijau kehitaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun serai wangi asal Banyumas ini mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, alkaloid, tannin, dan saponin. Identifikasi flavonoid ditandai dengan perubahan warna menjadi jingga, alkaloid dengan terbentuknya endapan setelah penambahan reaksi Mayer, saponin dengan terbentuknya busa stabil lebih dari 1 cm, serta tannin dengan perubahan warna biru tua hingga hijau kehitaman setelah penambahan periklorida. Temuan ini memperkuat bahwa serai wangi memiliki kandungan kimia aktif yang mendukung pemanfaatannya sebagai tanaman obat dan bahan dasar produk kesehatan. Nah, di atas terdapat gambar tabel yang merupakan hasil pengujian senyawa metabolit sekunder. Ada flavonoidnya, alkaloidnya, tannin, dan saponin. Di atas merupakan pembahasan. Bahan yang digunakan adalah bahan dalam bentuk sediaan simplicia kering. Simplicia serai yang digunakan sudah melewati tahap pemanen, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, dan yang terakhir ada penghalusan. Karena dibuat ekstrak kental, simplicia yang sudah kering tersebut dihaluskan terlebih dahulu sebelum tahap maserasi. Pengeringan simplicia sendiri bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang terdapat dalam simplicia. Kadar air tersebut adalah salah satu pemicu simplicia tidak bertahan lama, karena pertumbuhan mikroba makin cepat sehingga dilakukan pengeringan agar mikroba tidak tumbuh. Pada identifikasi flavonoid, diperoleh hasil bahwa sampel berubah warna menjadi jingga. Perubahan warna jingga tersebut pada pengujian flavonoid disebabkan oleh reaksi antar flavonoid dengan regen yang digunakan. Identifikasi alkaloid, diperoleh hasil bahwa sampel berubah menjadi keruh dan terdapat endapan. Alkaloid memiliki berbagai macam efek farmakologis termasuk stimulan, depresan, analgesik, dan anestetik. Kemudian terdapat identifikasi tannin. Diperoleh hasil terbentuknya warna hijau kehitaman. Tannin adalah sekelompok senyawa polifenol yang memiliki kemampuan untuk mengikat protein dan logam. Yang terakhir, adanya identifikasi saponin. Diperoleh hasil bahwa sampel menghasilkan buih yang terbentuk dengan panjang kurang lebih 1 cm. Pembentukan buih pada pengujian saponin disebabkan oleh sifat deterjen saponin. Simplicia serai mengandung berbagai zat aktif yang memiliki manfaat antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, serta membantu dalam pengobatan luka, infeksi, masalah pencernaan, hingga menurunkan tekanan darah dan kolesterol.
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa spesifik lainnya, memahami mekanisme kerja yang lebih dalam, dan menstandarkan penggunaan serai dalam skala klinis yang lebih luas. Kelebihan jurnal yang direview ini yaitu pertama, dalam aspek relevansi topik. Topik penelitian mengenai identifikasi metabolit sekunder pada serai wangi relevan dengan bidang kesehatan, farmasi, dan tanaman obat. Kemudian, metode sederhana dan jelas. Proses ekstraksi, maserasi dengan etanol 70% dan uji kualitatif yang berupa flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin dijelaskan langkah-langkahnya. Kemudian, adanya dukungan literatur. Artikel merujuk pada beberapa penelitian terkini, mulai dari tahun 2021 hingga 2024, sehingga memperkuat landasan teorinya. Penyajian hasil uji ditampilkan secara ringkas dalam bentuk tabel hingga mudah dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu kontribusi pengetahuan, menambah informasi ilmiah mengenai kandungan senyawa aktif dalam serai wangi asal Banyumas yang dapat mendukung penelitian lanjutan atau pemanfaatan herbal. Jadi kekurangan jurnalnya yaitu pada aspek keterbatasan data kuantitatif. Penelitian hanya bersifat kualitatif, tidak menyajikan kadar atau konsentrasi masing-masing metabolit sekunder. Ruang lingkup sempit, hanya menguji 4 jenis metabolit sekunder tanpa mengeksplorasi senyawa lain yang mungkin ada. Kemudian adanya desain penelitian, tidak ada perbandingan dengan daerah lain atau variasi perlakuan sehingga sulit melihat pengaruh faktor lingkungan terhadap kandungan senyawa. Diskusi yang terbatas, pembahasan hasil uji masih umum, belum mendalam terkait potensi farmakologi atau aplikasi praktis. Tidak ada uji lanjutan, penelitian berhenti pada tahap identifikasi dasar tanpa uji bioaktivitas untuk mendukung manfaat kesehatan yang disebutkan. Di sini terdapat kesimpulan dan saran. Jadi, berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, daun serai wangi mengandung zat aktif metabolit sekunder yaitu senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin. Sarannya yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kadar kandungan senyawa kimia serai wangi yang berasal dari Kabupaten Banyumas. Dan ini bisa dilihat pada gambar referensi jurnal yang kita review, yaitu yang berasal dari Jurnal Kesehatan IMSI Makassar. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.